asumsi bahwa Pak Prabowo hanya ingin balancing, tetapi keterusan ucapannya itu dan ekspresi yang ditangkap oleh mahasiswa adalah Prabowo membela Jokowi, kan itu intinya tuh. Jadi kita mau lihat hal-hal semacam ini sebagai yang kita sebut sebagai kecanggihan berkomunikasi itu. Jadi tetap ada poin pada mahasiswa menganggap bahwa Prabowo tidak secara terang-terangan mengatakan bahwa problem korupsi itu juga harusnya menyangkut rezim sebelumnya. Kenapa? Ya karena dari awal Pak Prabowo pakai metode untuk menyatakan bahwa udahlah jangan persoalkan yang lama. Itu kan nggak bisa tuh. Secara politis iya, tetapi mahasiswa tidak melihat itu sebagai isu politik semata. Ini isu moral tuh. Jadi bagi mahasiswa, ya kalau begitu berarti nanti juga Pak Prabowo minta supaya tidak dipersoalkan dong kabinet ini. Kan itu yang nggak fair. Jadi saya kira Pak Prabowo mengerti dan harusnya ada semacam keterangan dari pemerintah bahwa Prabowo mengerti tuntutan itu. Itu minimal itu bisa sedikit membuka percakapan antara tokoh-tokoh mahasiswa dengan kalangan istana kan. Nah kalau itu ditutup maka yang akan beredar adalah meme yang mengolok-olok kekuasaan hari ini yang udah jauh melampaui ekspektasi kita, bahwa ternyata kecanggihan mahasiswa untuk membuat meme yang mengolok-olok kekuasaan itu luar biasa tuh. Saya pikir alih-alih bisa meredakan kemarahan mahasiswa terutama, reshuffle kabinet ini malah akan membuat mahasiswa makin marah. Tapi saya pikir memang reshuffle kali ini dimaksud oleh Pak Prabowo nggak ada kaitannya untuk meredam aksi mahasiswa. Karena seperti dikatakan oleh Mensesnek Prasetyo bahwa Pak Prabowo itu nggak keberatan dengan unjuk rasa dan sikap kritis dari mahasiswa. Yang penting katanya pesannya jangan merusak fasilitas umum. Saya selalu balik pada grammar politik mahasiswa, tata bahasa politik mahasiswa itu kekuatan moral tuh. Dan bagi mereka semua keterangan pers mau menerangkan dengan cara apapun, mereka tetap melihat bahwa ada masalah antara hubungan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Mereka tentu bisa pahami bahwa 100 hari oke. Mungkin Pak Prabowo lagi mempersiapkan sesuatu untuk memastikan bahwa kabinet akan direvisi berdasarkan visi presiden, bukan berdasarkan visi Pak Jokowi. Tapi ini kan semacam permainan psikologi antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi yang sama-sama pernah ada di dalam satu era politik di dalam kabinet Pak Jokowi. Kan ini masalahnya di situ tuh. Tetapi sekali lagi kita bisa melihat tanda-tanda bahwa memang Prabowo sebetulnya punya program yang lain dengan Jokowi, yaitu mengejar koruptor, walaupun belum dilakukan, masih sebatas keterangan. Kan itu orang menuntut eksekusinya kapan tuh. Dan Prabowo membatalkan banyak proyek Jokowi. Itu penanda bahwa tidak mungkin Prabowo menjadi semacam penerus dari ide-ide superficial dan ide-ide megalomania dari Presiden Jokowi. Kan itu dasarnya tuh. Jadi kelihatannya ide Pak Prabowo untuk memberantas korupsi dan peduli pada